Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan
Itulah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar? Kita harus hidup penuh dengan belas kasihan. Hidup penuh dengan belas kasihan adalah cara hidup Tuhan Yesus. Nah, cara hidup ini yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus di sepanjang pelayanannya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu diawali dengan hatinya yang penuh dengan belas kasihan, hatinya yang tergerak oleh belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa di sepanjang perjalanan hidup Tuhan Yesus sama sekali tidak memiliki keinginan apapun terhadap dunia ini dengan segala kesenangannya. Sama sekali tidak ada. Dan hal itu dibuktikan karena ketika ditawarkan kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya, Tuhan Yesus dengan tegas menolak tawaran iblis. Nah, saudaraku, ketika kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita bisa melihat salah satu sisi kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu hatinya yang selalu penuh dengan belas kasihan. Kenapa hatinya Tuhan Yesus itu selalu penuh dengan belas kasihan? Yang pertama, karena itulah hati Bapa di sorga. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagaimana ia hidup untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Oleh sebab itu, hati Tuhan Yesus sama dengan hati Bapa di sorga, selalu penuh dengan belas kasihan, selalu tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan keadaan diri kita saat ini. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, kita harus menyadari bahwa seluruh keberadaan hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Sebab ketika kita sudah menerima penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang firman Tuhan katakan bahwa kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, maka segenap hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Jadi kita harus hidup, saat ini kita harus hidup hanya untuk memuliakan Allah. Kita tidak boleh pakai lagi tubuh ini untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita masih mempergunakan tubuh kita untuk menikmati hidup ini, untuk menikmati kesenangan dunia ini, maka kita masih tetap hidup secara duniawi. Ketika kita sudah ditebus, kita sudah tidak boleh lagi hidup secara duniawi, saudaraku. Itulah kenapa firman Tuhan menasihatkan kita di dalam Lukas 21 ayat 34, kalau kita baca, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi kalau kita masih membiarkan hidup kita hidup secara duniawi, maka kita akan terperangkap di dalam jerat dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi
Kalimatnya dimulai dengan jagalah dirimu, ya. Artinya kita harus waspada. Kita harus terus memeriksa keberadaan hidup kita. Kita harus menjaga hati kita supaya jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Saudaraku, kita harus mengerti benar kalau dikatakan pesta pora, ini bukan sekedar hingar-bingar musik lalu kita tenggelam di dalamnya, ya, di dalam kemabukan dunia ini. Bukan seperti itu saja. Pada renungan sebelumnya saya sudah katakan bahwa kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Nah, artinya kalau di dalam menjalankan hidup ini hati dan pikiran kita tidak seperti dengan pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka hal itu sama dengan kita tenggelam di dalam pesta pora dunia. Orang yang tenggelam di dalam kehidupan yang penuh dengan pesta pora dan kemabukan-kemabukan dunia dengan segala kesenangannya adalah orang yang hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang yang hidup demi kepentingan dirinya sendiri, kesenangan dirinya sendiri, tidak pernah memiliki hati yang penuh belas kasihan. Saudaraku, orang percaya yang hidup demi kepentingan dirinya sendiri, dia sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan cara hidup seperti inilah yang firman Tuhan katakan hidup sebagai seteru salib Kristus. Kebenaran firman Tuhan mencatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 18 ayat 19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Perhatikan itu saudaraku, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu jangan pernah berkata kita orang Kristen, kita orang percaya, kalau kita tidak pernah mau berubah, kalau kita tidak pernah mau hidup sama seperti Kristus telah hidup dengan memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang begitu merasa tersiksa kalau kita melihat orang lain menderita. Nah, saudaraku, kita harus memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya kehidupan kita bisa berdampak kepada orang lain. Hidup kita bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah kepada banyak orang, supaya tubuh kita ini di dalam seluruh tindakan kehidupan kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Oleh sebab itu kita harus mau untuk berubah. Kita harus mengambil tindakan untuk berubah. Jikalau tidak, kita tidak bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya kita tidak lagi hidup secara duniawi, tetapi kita hidup dengan hati yang penuh belas kasihan, hati yang sama seperti hatinya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini, di sepanjang hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau hidup mengenakan hati yang benar-benar penuh dengan belas kasihan, supaya apapun yang kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini, kami melakukannya sama seperti kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Selama yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan kami mau benar-benar hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa,
Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.